Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan membahas soal latihan PAT biologi kelas 11 untuk bagian yang ketiga, video yang ketiga, nomor 25. Organ reproduksi wanita yang ditunjukkan oleh nomor 2 dan 1 berfungsi untuk apa? Jadi kita lihat untuk nomor 2 ya. Nomor 2 ini adalah tuba falopii. Tuba falopii atau yang kita sebut dengan saluran telur ya, atau yang kita sebut dengan oviduct ya. Nah, ini adalah tempat fertilisasi atau bertemunya sperma dengan ovum, itu yang kita sebut dengan pembuahan. Oke. Kemudian untuk nomor 1 ini adalah ovarium. Ovarium itu tempat terjadinya oogenesis ya, tempat menghasilkan ovum ya. Jadi untuk nomor 25, yang kedua adalah tempat pembuahan, dan yang pertama adalah tempat oogenesis. Oke, nomor 26, urutan yang benar dari perkembangan sel telur yang setelah dibuai. Jadi di sini membicarakan tentang embriogenesis ya, di mana tempat pembentukan dan perkembangan embrio dimulai dari pertemuan ovum dengan sperma membentuk zigot. Kemudian dia akan membelah terus-menerus membentuk morula. Kemudian akan melakukan penekukan membentuk blastula ya. Blastula akan membentuk gastrula. Jadi dari zigot, morula, blastula, gastrula. Embryogenesis. Nomor 27, putau, morfin, dan heroin merupakan jenis narkoba yang sangat berbahaya lantaran sanggup menimbulkan kematian. Cara kerja ketiga jenis narkoba tersebut ialah menekan sistem saraf sentral dan mengurangi kegiatan fungsional tubuh. Putau, morfin, dan heroin merupakan psikotropika jenis apa? Ya, jadi ini karena untuk apa? Menekan sistem saraf, maka ini adalah jenis depresan. Oke. Nomor 28, proses yang terjadi pada bagian P. Nah, ini saya besarkan. Nah, ini adalah siklus dari menstruasi. Nah, ya, yang P ini adalah dinding rahim. Ya, ini adalah dinding rahim, endometrium ya. Saya kecilkan dulu. Nah, ini yang P ini adalah dinding rahim atau endometrium. Nah, berarti untuk proses yang terjadi pada P ini penebalan dinding endometrium. Nah, ini. Jadi setelah terjadi menstruasi, pada bagian ini terjadi menstruasi, kemudian mulai akan melakukan penebalan dinding rahim. Jadi bagian P ini adalah penebalan dinding endometrium atau dinding rahim. Nomor 29, pada tipe kekebalan humoral non-spesifik
Mekanisme kerja antibodi sebagai respon humoral melawan antigen dapat dilakukan melalui cara presipitasi. Presipitasi itu artinya adalah endapan. Jadi kita cari pilihan ganda yang endapan, mengendapkan. Nah ini, mengendapkan molekul virus yang kemudian difagosit oleh makrofag. 30. Respon kekebalan tubuh spesifik berbeda dengan respon imun non-spesifik. Berikut adalah karakteristik dari kekebalan tubuh spesifik. Karakteristik dari kekebalan tubuh spesifik ya. Spesifik itu artinya apa sih? Artinya satu antibodi hanya melawan satu jenis antigen, maka disebut dengan spesifik ya. Oke. Nomor 31, sel darah putih yang bertanggung jawab terhadap proses inflamasi. Inflamasi itu adalah pembengkakan ya. Pembengkakan atau meradang ya. Pembengkakan atau peradangan. Inflamasi. Jadi yang bertanggung jawab dalam proses inflamasi atau peradangan itu adalah basofil. Nomor 32, pada dasarnya prinsip kerja vaksin dan antibodi berbeda. Vaksin merupakan patogen atau protein tertentu yang sudah dilemahkan. Maksud dari pemberian vaksin pada manusia adalah untuk membunuh virus yang berbahaya, tidak bisa. Kemudian membunuh bakteri tidak bisa. Menambah daya tahan tubuh tidak. Mengaktifkan kekebalan tubuh secara pasif. Kan ini ya, antigennya sudah dilemahkan ya. Jadi bukan secara pasif ya, tetapi secara aktif buatan. Nah, ini ya. Jadi pada dasarnya prinsip kerja vaksin dan antibodi berbeda. Vaksin merupakan patogen atau protein tertentu yang sudah dilemahkan. Maksud dari pemberian vaksin adalah mengaktifkan kekebalan tubuh secara aktif buatan. Oke, nomor 33, vaksin DPT digunakan untuk memperoleh kekebalan terhadap penyakit apa? DPT itu ke penyakit tuberkulosis. Ini kan difteri ya, berarti ke penyakit tuberkulosis atau TBC. 34, estrogen merupakan salah satu hormon wanita yang berfungsi untuk apa? Ini adalah estrogen ini untuk ciri kelamin sekunder pada wanita. Nah, salah satunya ciri kelamin sekunder pada wanita ya. Kita lihat di pilihan ganda, merangsang penebalan dinding uterus tidak, merangsang pematangan folikel dedraft tidak, merangsang pembesaran mamai ya. Atau glandula mamai itu adalah payudara. Berarti dia benar ya. Ciri kelamin sekunder. Merangsang ovulasi tidak, merangsang pembentukan ovum tidak. Oke. Jadi nomor 34 yang merangsang pembesaran mamai. 35, sehabis kita berada di halaman yang terang dan panas kemudian masuk ke kamar yang redup dan sebaliknya, maka sesaat kita sukar mengamati benda yang ada. Hal ini terjadi karena perlu adanya adaptasi. Pada waktu itu terjadi perubahan zat yang disebut apa? Yang disebut dengan rhodopsin ya. Rhodopsin. Jadi dari terang kemudian masuk ke kamar itu kita ada nuansa gelap gitu ya. Nah, itu adalah perubahan atau adaptasi mata ya, retina mata itu terhadap zat yang namanya rhodopsin. Oke. Kemudian 36, sel reseptor yang berperan untuk mengenali suhu lingkungan adalah suhu lingkungan ini hafalannya adalah saya biasanya KDPR. K-nya itu adalah Krause ya, D-nya adalah dingin, kemudian P-nya itu adalah panas, R-nya adalah ini ya, mungkin lebih enak KDRP ya, KDRP RP.
Oke. Jadi R-nya adalah Ruffini, P-nya adalah panas. Oke. Jadi KDRP, Krause dingin, Ruffini panas. Maka untuk suhu lingkungan ini adalah Krause dan Ruffini. Oke. Kalau Pacini itu adalah buat tekanan, ya. Kalau ini Meissner itu adalah reseptor, ya, reseptor. Oke. Nah, kemudian nomor 37, berikut pernyataan yang benar tentang cloning kecuali teknik cloning memungkinkan untuk menyembuhkan penyakit degeneratif. Nggak bisa ya. Jadi degeneratif itu adalah penyakit keturunan. Nggak bisa ya. Oke. Cloning digunakan untuk menghasilkan individu dengan sifat unggul dari induknya, bisa. Cloning memerlukan inti suatu sel tubuh dari orang yang akan dikloning, betul. Cloning termasuk teknik reproduksi aseksual, betul. Secara teoritis teknik cloning dapat dipergunakan untuk reproduksi makhluk hidup sejenis apapun, betul. Jadi yang kecuali yang A. Nomor 38, rasa lapar disebabkan karena rasa lapar itu tidak adanya makanan di dalam lambung, tidak. Kemudian berkurangnya zat makanan dalam tubuh, tidak. Menurunnya kadar gula darah, betul ya. Kemudian menurunnya persediaan energi dalam tubuh, tidak. Lambatnya gerak peristatik usus, tidak. Oke. Jadi menurunnya kadar gula darah, hubungannya dengan hormon insulin ini ya. Oke. Kemudian seseorang dapat menderita albuminuria. Albuminuria adalah urin yang mengandung protein albumin. Urin terdapat albumin ya. Albumin, protein albumin. Ya. Ini karena apa ya? Jadi kalau untuk albumin itu kan protein ya. Jadi pada proses pembentukan urin di ginjal, yang pertama adalah filtrasi ya, yang terjadi di glomerulus ya. Jadi glomerulus. Nah, ini adalah filtrasi menyaring darah ya, menyaring darah. Nah, kalau misalnya filtrasinya rusak, maka albumin ini akan ikut ke tahap selanjutnya ya, yaitu reabsorpsi. Ya, jadi di sini harusnya protein itu protein itu bisa disaring gitu ya. Jadi kalau ada urin yang mengandung albumin, albuminnya udah sampai ke urin, berarti terjadi kerusakan pada glomerulus, pada alat filtrasi. Alat filtrasi pada ginjal rusak. Nomor 40, di bawah ini proses yang terjadi pada wanita. Urutan proses yang terjadi hingga menstruasi adalah FSH merangsang pertumbuhan folikel, kemudian folikel mensekresi estrogen, kemudian estrogen merangsang pengeluaran LH, kemudian LH menyebabkan adanya ovulasi. Yang kelima, folikel degrad menjadi corpus luteum. Yang keenam, corpus luteum menghasilkan progesteron. Oke, jadi ini urut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, demikian tadi pembahasan latihan soal PAT Biologi kelas 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.